Halo rekan-rekan sekalian, selamat jumpa kembali dalam video saya kali ini. Di video saya kali ini saya akan menceritakan pengalaman menonton film Sinden Gaib. Film ini sekarang sedang tayang di bioskop-bioskop di tanah air. Dan buat rekan-rekan yang belum menonton, silahkan menonton di bioskop-bioskop terdekat di kota Anda. Film ini berdasarkan atas kisah nyata yang benar-benar terjadi di daerah Jawa, di Pulau Jawa, tepatnya di daerah Trenggalek, di mana film ini berkisah tentang seorang remaja bersama rekan-rekannya, bersama temannya yang bertempat tinggal di Trenggalek, dan kemudian mereka melakukan syuting video tepatnya di lokasi di Watu Kandang, di mana di Watu Kandang tersebut terdapat sebuah batu besar. Dan ketika mereka sedang melakukan syuting tersebut di sanalah awal mula kejadian yang akan diceritakan di film ini, di mana tanpa disadari salah satu seorang dari kru tim pembuat video mengambil sesuatu yang terdapat di sungai tersebut, sehingga hal ini menyebabkan penunggu atau penguasa yang ada di daerah Watu Kandang tersebut merasuki badan dari salah satu orang yang sedang syuting di Watu Kandang tersebut, dan di mana yang bersangkutan tersebut badannya kerasukan, dirasuki oleh sosok yang ada di Watu Kandang tersebut hingga mengikutinya sampai ke rumah. Dimana setelah itu kejadian-kejadian aneh mulai terjadi dalam kehidupan kesehariannya, dalam kehidupan keseharian anak tersebut yang sedang bersekolah di sebuah sekolah menengah atas di daerah Trenggalek tersebut. Tiba-tiba pada saat upacara di sekolahnya yang bersangkutan mengalami kesurupan, di mana hampir terjadi kesurupan massal di sekolah tersebut. Dan seketika juga terkadang ketika berada di rumah, anak perempuan tersebut tiba-tiba bisa menari dan menembang atau melantunkan tembang dalam bahasa Jawa, atau sering biasa disebut sebagai sinden. Dari sinilah kemudian orang tua sang anak melakukan upaya untuk mengobati sang anak dengan membawanya ke berbagai macam orang pintar atau paranormal, tetapi semua usaha tersebut adalah sia-sia. Sosok tersebut tetap ada dan selalu mengikuti kemanapun anak tersebut berada. Dan sampai akhirnya mereka meminta tolong kepada salah seorang atau tim yang suka membuat, atau disebut dengan YouTuber ya mungkin ya, atau vlogger gitu, membuat video-video tentang hal-hal berbau mistis. Dan tim mereka itu pun datang akhirnya ke desa tempat anak itu tinggal, dan di sana mereka mulai mencoba mengobati dan mencari tahu penyebab apa yang sebenarnya menjadi penyebab terjadinya kerasukan tersebut. Hingga akhirnya diketahui bahwa sosok makhluk tersebut sudah menyukai sang anak tersebut, sehingga dia ingin menyatu dengan anak tersebut dan selalu berada dalam tubuh anak tersebut.
Nah, film ini ya menurut saya pribadi cukup bagus ya, eh, dengan nuansa horor yang mencekam dan nuansa, ya namanya film horor ya, kita pasti ya ikut kaget. Karena ketika saya menonton juga, penonton yang lain juga ikut merasakan aura ketegangan, aura seram dari film tersebut, sehingga ya kita yang menonton ikut juga merasa berada di dalam alur cerita film tersebut. Film ini cukup bagus dan layak ditonton dari segi cerita dan ya aspek lainnya juga. Kalau saya pribadi, saya memberikan nilai 8 untuk film ini. 8 dari 1 sampai 10, saya memberikan nilai 8. Dan kejadian ini benar-benar terjadi di di Kota Trenggalek di Jawa Timur. Dan sampai detik ini juga sang pelaku atau yang bersangkutan yang diceritakan dalam film ini, tokoh tersebut masih hidup dan masih tinggal di daerah tersebut. Dan cuplikan rekamannya juga ada di film tersebut. Kejadian yang terjadi dalam film ini adalah kejadian yang terjadi di tahun 2010 di daerah Trenggalek. Dan film ini dibuat berdasarkan kejadian tersebut. Dan jika rekan-rekan yang belum menonton, silakan ditonton di bioskop di kota Anda. Dan Anda bisa melihat sendiri bagaimana kisah ini dan juga rekaman dari sang pelaku atau sang tokoh yang diceritakan oleh film ini. Ada, masih hidup dan masih direkam juga dan bercerita tentang kehidupannya, dimana dalam badan yang bersangkutan tersebut terdapat sosok makhluk atau penunggu watu kandang yang sudah menyatu dengan dirinya. Dan tokoh tersebut sudah menikah dan ketika diwawancarai dalam film ini, dalam rekaman di film ini, mbak yang bersangkutan dalam keadaan sedang mengandung. Jadi teman-teman sekalian, pesan yang ingin disampaikan dalam film ini ialah diantara lain, jika kita berada di suatu daerah orang lain atau di daerah yang bukan tempat kita, selalu hormatilah adat dan tata istiadat, tata krama di daerah tersebut. Karena dimanapun kita berada, di setiap jengkal tanah di muka bumi ini selalu ada kehidupan lain yang juga tinggal dan menetap di sana. Di antara lain begitu rekan-rekan, dan saya tidak menceritakan detail isi dan cerita film ini, dan yang jelas film ini layak untuk ditonton. Jadi mumpung masih tayang di bioskop, sebelum turun layar segera rekan-rekan saksikan film ini. Dan saya tidak akan menceritakan detailnya, saya hanya menceritakan secara global saja. Karena film ini sedang tayang, tidak etis bagi saya jika bercerita secara detail tentang alur cerita film ini, akan tentunya membuat rekan-rekan yang belum menonton mengurangi rasa asik menontonnya ya, karena sudah tahu ketebak ceritanya. Jadi ya demikian rekan-rekan, penyampaian dari saya kali ini, pengalaman saya menonton film Sinden Gaib ini. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih sudah mampir di channel saya. Jika ada sesuatu yang ingin disampaikan, silakan tulis di kolom komentar. Demikian rekan-rekan, salam sehat buat semuanya. Halo rekan-rekan sekalian, selamat jumpa kembali dalam video saya kali ini. Di video saya kali ini saya akan menceritakan pengalaman menonton film Sinden Gaib. Film ini sekarang sedang tayang di bioskop di tanah air.